Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pagi ini kita bisa hadir untuk merayakan Natal, hari kelahiran bagi Tuhan. Mari sebelum kita mulai dari ini kita akan sama-sama berdoa. Minta pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam pada ini. Ya, kita pulang dengan sukacita, kekuatan baru daripada Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh anugerah dan kasih-Mu saja Tuhan. Kami semua umat-Mu dan hamba-hamba-Mu ya Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Untuk merayakan Natal, merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Kau yang telah lahir ya Tuhan. Sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja kami, pembela kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami sungguh beruntung punya Allah seperti Engkau yang membela kami setiap saat. Mari Tuhan, pimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kehadiran Tuhan bagi kami Tuhan, mengurapi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang melayani ibadah ini ya Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan. Tuhan naungi tempat ini oleh kuasa-Mu Tuhan, ya kami bersuka cita di dalam Engkau. Pimpin Tuhan ibadah ini ya Tuhan Yesus, yang bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa Roh Kudus pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur kepadamu, bersama-sama kita katakan.
Tapi mari kita mau dengar firman Tuhan untuk kita tahu sebetulnya Natal itu untuk apa. Banyak orang merayakan Natal tetapi tidak ngerti apa maksud dari Natal itu. Sebelum firman Tuhan disampaikan, bolehkah lampu bisa dinyalakan supaya jelas ya, lampu kiri kanan supaya tidak. Nah, satu lagi. Nah, begitu ya. Jelas? Oke. Mari kita buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Injil Lukas 2 ayat 11. Bagi Bapak Ibu yang membawa HP, tolong HP-nya di silent suaranya atau mobile datanya dimatikan ya, supaya lebih konsentrasi kita mendengarkan firman Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah perkataan malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk para gembala, saudara-saudara. Nah, perhatikan itu kata, hari ini telah lahir bagimu. Bagi siapa? Bagi para gembala. Tapi juga bagi setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk kita. Jadi inilah Natal. Diberikannya Yesus kepada kita, dilahirkannya Yesus di dunia untuk kita semua. Sekali lagi, siapa kita semua itu? Orang-orang yang menerimanya, orang-orang yang percaya kepadanya. Terus di sana ditulis, Juru Selamat itu adalah Kristus. Masih ayat 11. Juru Selamat itu adalah Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Terus kalimat berikut, Tuhan. Jadi siapa yang jadi Juru Selamat? Kristus. Kristus adalah Tuhan. Jadi sekali lagi, Juru Selamat itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang jadi manusia, namanya Yesus Kristus. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa manusia harus diselamatkan? Karena manusia berdosa. Dosa itu yang membuat manusia harus masuk neraka. Gak ada ampun, saudara-saudara. Dan dosa itu tidak bisa dihapus oleh perbuatan baik kita, sehebat apapun perbuatan baik kita itu. Apakah perbuatan baik itu tidak perlu dilakukan? Perlu. Tetapi perbuatan baik kita tak mampu menghapus dosa kita. Jadi walaupun orang berbuat baik sehebat apapun, tetap masuk neraka. Kenapa? Apa penyebabnya? Dosa. Sekali lagi, apa penyebabnya? Dosa. Nah, supaya manusia selamat, maka dosa itu harus dihapus. Yang bisa menghapus dosa cuma satu, Tuhan sendiri. Tuhan yang jadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Jadi tanpa Yesus dosa tak terhapuskan. Itulah sebabnya sekalipun manusia itu baik seperti apapun, dia pasti masuk neraka. Puji Tuhan, karena Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk kita. Dia menghapus semua dosa kita dengan total. Maka kita jadi orang benar. Karena tidak ada lagi dosa di dalam kita, saudara dan saya boleh masuk dalam kekekalan, yaitu di surga yang mulia. Karenanya bersyukur kepada Tuhan, Yesus sudah lahir bagi kita.
Kalau Yesus tidak datang dalam dunia ini dan menjadi juru selamat, saudara-saudara, celaka kita. Semua orang pasti masuk neraka. Jadi pantas Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa terkecuali dengan. Artinya juru selamat itu cuma satu. Sekali lagi, juru selamat itu cuma satu. Ya. Rasul banyak, nabi banyak, penginjil banyak, gembala banyak, guru-guru sekolah kita banyak, tapi juru selamat cuma satu. Namanya juru rawat banyak, juru mudi, juru kunci, juru bicara, juru gosip lebih banyak, tapi juru selamat cuma namanya. Puji Tuhan. Siapa percaya Yesus, dia pasti selamat. Bapak Ibu, saya mau tanya, sudah di dalam Yesus? Amin. Sudah percaya Yesus? Amin. Percaya sudah selamat? Amin. Kita sudah selamat tapi belum masuk surga, tapi pasti masuk surga. Kenapa? Karena keselamatan di dalam Yesus adalah pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan siapa tahu, tapi pasti. Sekali lagi, yakin masuk surga? Amin. Puji nama Tuhan. Berarti kita semua calon-calon surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Calon surga kita ya. Amin. Ya. Amin. Amin. Sekarang ibu bertanya, Bapak Ibu, sebetulnya bisa nggak sih orang masuk surga tanpa Yesus? Bisa? Bisa nggak? Yang tegas jawabannya. Bisa nggak? Bisa loh. Loh, ini badannya sesat. Hanya Yesus jalan ke surga itu. Kok bisa sih? Bisa, saudara. Ini serius dan berdasarkan Alkitab. Gimana caranya supaya orang masuk surga tanpa Yesus? Caranya adalah lakukan hukum Taurat yang di dalamnya ada 10 perintah Allah, tapi harus dengan sempurna. Nggak boleh cacat satupun, saudara. Cacat satu saja itu sudah membuat manusia masuk neraka. Coba, di dalam 10 perintah Allah ada hukum-hukumnya. Masih ingat gak? Jangan mencuri. Saya mau tanya, sudah pernah mencuri? Jawab, sudah pernah mencuri? Pernah mencuri? Siapa di sini yang kerja di kantor bawa spidol lalu nggak dibalikin lagi? Itu mencuri. Itu pun sudah cukup membuat manusia masuk neraka. Mencuri saja itu membuat manusia masuk neraka. Apalagi hukumnya, hormatilah ayah ibumu. Tolong jawab, saudara pernah kurang ajar sama orang tua? Masuk neraka. Masuk neraka. Saudara-saudara. Apalagi, jangan berdusta, jangan berbohong. Tolong jawab, pernah berdusta? Masuk neraka. Bisa paham? Nah, demikian juga dengan 10 perintah Allah. Jangankan 10-10-nya kita melanggar, satu saja melanggar, itu sudah cukup membuat kita masuk. Apalagi saudara-saudara, rantainya udah putus berapa? Hah? Udah putus berapa rantai kita, saudara? Kayaknya 10 sebelumnya udah putus, saudara-saudara. Jadi tidak mungkin orang bisa masuk surga dengan melakukan 10 perintah Allah. Itu sebabnya secara keselamatan diganti oleh Tuhan. Tolong jawab, 10 perintah Allah itu masih berlaku nggak? Masih, tapi kan manusia sudah gagal. Diturunkanlah Yesus untuk melakukan 10 perintah Allah. Makanya Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, aku datang bukan merombak Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Artinya untuk melakukan hukum Taurat itu dengan 10 perintah Allah di dalamnya dengan sempurna, dan Yesus berhasil. Hanya Yesus yang berhasil. Kita gagal semua.
Karena itu sekarang hukumnya adalah saudara masuk ke dalam Yesus, percaya Yesus. Siapa yang percaya Yesus, siapa yang hidup di dalam Yesus, saudara dianggap oleh Tuhan sudah melakukan 10 perintah Allah dengan sempurna. Karena itu saudara bisa selamat. Saya mau tanya, yang melakukan 10 perintah Allah siapa? Yesus. Tapi karena kita di dalam Yesus, kita dianggap sudah melakukan 10 perintah Allah dengan sempurna. Kalau begitu kita bisa masuk surga. Tolong jawab. Yesus kita baik, Allah kita baik. Wah saudara, kalau diperlakukan itu 10 perintah Allah sebagai syarat masuk surga, semua kita masuk. Nah udah gagal. Untuk Yesus diturunkan dalam dunia ini. Makanya di sini dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Karena Dia yang melakukan 10 perintah Allah itu dengan sempurna. Kita tinggal masuk ke dalamnya. Bisa paham? Tolong bisa paham.
kasih Bapa di surga dari awal hingga akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah damai sejahtera dan sukacita yang melimpah, karena ada berkat-berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada bersama kita sekalian, mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.